Preman berkuasa, pedagang merana. Datang tak diundang, meminta tanpa malu dan pergi tanpa jejak. Mungkin inilah gambaran ulas sejumlah oknum ormas yang kerap meresahkan sejumlah pedagang di kawasan sebuah perumahan di Kecamatan Sukmajaya dan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Sudah bertahun-tahun pedagang dimintai uang keamanan, sampai akhirnya sejumlah oknum pelaku ditangkap. Tapi apakah kini mereka benar-benar aman dari pungli dan pemalakan? Untuk mengetahui kondisi di lapangan, tim titik target menuju kota Depok alias si kota Belimbing. Tepatnya di sebuah kawasan perumahan yang juga menjadi pusat perkantoran pemerintahan kota Depok. Namun mirisnya, meski tak jauh dari markas Pemda Depok, justru warganya, terutama para pedagang, tak bisa tenang. Dengan alasan keamanan, pungutan liar oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan ormas kerap terjadi. Nominalnya pun bervariatif, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu. Jumlah ini bisa meningkat di saat menjelang perayaan Hari Keagamaan besar tiba. Pedagang pun tak punya pilihan, memberi rugi, menolak pun terancam. Memecahkan gelas, terus nendang-nendang dagangan. Biasanya ada tuh kalau mau ada maulid, tahun baru Islam, mau lebaran, mau Agustusan, tahun baru, kayak gitu. Para pedagang mengaku sudah membayar biaya sewa ke paguyuban ruko sebesar Rp365.000 per bulan. Namun tetap saja ada oknum yang datang. Mereka biasanya memilih ruko yang dijaga oleh perempuan untuk dimintai uang. Cuma kita tuh suka heran kenapa kalau ke sini minta, ke yang lain itu enggak gitu. Itu kan ya bertanya-tanya gitu. Apa karena di sini rumah makan mungkin, Mbak? Apa karena di sini rumah makan, terus apakah karena di sini anak-anak, ini kan anak-anak semua. Dari warung makan, kami pun menelusuri beberapa ruko lainnya. Dan ternyata pungutan liar lebih banyak dibebankan kepada para pedagang makanan. Sementara untuk pelaku usaha lainnya jarang diminta. Selain itu, oknum ormas pun kerap memanfaatkan momen pembangunan atau renovasi toko untuk meminta jatah keamanan. Kalau ormas sih setahu aku pas kita bangun pernah sekali doang. Cuman kayak ya sekilas lewat doang, tapi nggak banyak sih, dia mintanya cuma 100.000 deh kalau nggak salah. Ya datanya ramean. Enggak, sendiri. Karena di wilayah ini diawasi oleh paguyuban, kami mencoba menemui pihak paguyuban. Dari informasi yang kami peroleh, paguyuban ruko ini membawahi sekitar 100 unit ruko. Kalau dari mereka sendiri mengatakan seperti itu gitu ya, mungkin oknumnya ya gitu yang sudah bikin apa namanya anggaran segala macam, jadi mereka setor ke sana. Pungutan-pungutan ini sudah pasti meresahkan para pelaku usaha. Selain menambah anggaran pengeluaran, kedatangan para oknum yang membawa ancaman tentu menimbulkan rasa takut dan was-was pemilik usaha. Pungutan-pungutan yang di luar proyeksi itu pasti akan memberatkan pelaku usaha pastinya kan gitu, apalagi kalau disertai dengan rasa takut gitu loh, disertai dengan wajah yang jutek atau bagaimana dengan membawa kami rame-rame nih atau bagaimana gitu, kami ini kan pasti ada sedikit ketakutan ya dari pebisnis. Dari kawasan perumahan di Kecamatan Sukmajaya, kami melanjutkan penelusuran menuju kawasan yang kabarnya rawan pungutan liar. Kawasan Bojongsari ini dulunya adalah pemekaran dari Kecamatan Sawangan, Depok. Lalu lintas yang padat di sepanjang jalan mengundang banyak pedagang kaki lima yang mencoba peruntungan di sini. Namun, sejak aksi pungli makin merebak beberapa waktu belakangan, banyak pedagang yang kabur. Mereka lebih memilih untuk berdagang di tempat lain. Hanya mereka yang kuatlah yang mampu bertahan. Ya waktu itu mintanya ya lumayan gede, 200. Karena berdasarkan dia masang ini, rumah seperti ini atau
pokoknya sejenis inilah gitu. Akhirnya saya nggak kasih. Wawan mengaku awalnya ia dimintai pungutan sebesar Rp200.000. Namun karena merasa berdiri di atas tanah sendiri, Wawan pun enggan membayar. Mereka pun terlibat cekcok hingga dagangan Wawan diobrak-abrik oleh para oknum. Beruntung, ada teman Wawan yang melerai situasi sehingga kedua belah pihak sepakat berdamai. Memecahkan gelas, terus nendang-nendang dagangan gitu kan. Akhirnya ada teman yang satu ngedamain, ya udah selamat. Wawan menuturkan di daerah ini sering terjadi pemalakan. Nominalnya pun tidak tanggung-tanggung, dari Rp500.000 sampai jutaan rupiah. Pernah kejadian di Setu sana, Pak. Ya waktu itu malak nggak tanggung-tanggung. Emang orang yang malak ini kadang-kadang kalau udah dikasih 500 mintanya lebih, 1.500.000. Kan kesel. Pemalakan yang menimpa pedagang di Grand Depok City dan Bojong Sari menunjukkan bahwa praktik premanisme masih menjadi ancaman nyata. Apalagi bagi pelaku usaha kecil yang berpenghasilan tak seberapa.